berdasarkan pengalamanku ya, aku punya teman gitu ya. Apa teman-teman? Nyilet tuh bahasanya apa ya? Iya, cutting ya dok ya. Nah, banyak tuh sekarang. Itu tuh aku jadi kita punya temenan di second Instagram gitu ya dok. Ya anak-anak muda sekarang tuh kan second Instagram, padahal nggak baik teman-temannya. Terus saya kontak dia, tapi cuma kirim pesan. Kirim pesan tuh semangat gitu ya. Kayak, lu kenapa gitu kan. Semangat. Terus aku kirimin video. Video itu link video musik. Dan itu lagunya Celine Dion yang You're Alive gitu. Jadi bahwa I'm alive ya. Bahwa kalau saya connect sama dia tuh rasanya alive gitu kan. Jadi gitu. Ya. 3 hari kemudian dia sudah nggak ada. Halo teman-teman, apa kabar? Pasti teman-teman sudah menunggu episode ini ya, karena sudah lama kami hiatus gitu ya, beberapa purnama terlewati gitu ya. Puji Tuhan kita boleh kembali lagi gitu ya dalam satu bahasan yang sangat menarik teman-teman. Perkenalkan juga, aku Jonathan Hasilan Hutagalung, mahasiswa psikologi 2023 yang akan membawakan. Kita akan sama-sama membahas nih satu topik dalam podcast ini. Untuk itu seperti biasa, Suat Sweet, #ACT, Awareness, Compassion, Together. Berikan tepuk tangan teman-teman. Maklum agak grogi teman-teman karena ini perdana gitu ya, apalagi solo host di sini gitu ya. Di tengah-tengah kita juga sudah hadir Ibu Dokter Citra gitu ya. Tapi sebelum itu teman-teman kita akan ngebahas satu topik yang tadi aku bilang ini menjadi satu hal yang mungkin sangat dekat dengan teman-teman gitu ya, terkhusus mahasiswa gitu ya, atau mungkin dalam hal psikologi sendiri bagaimana kita menjadi satu teman yang berarti gitu ya. Karena apa gitu ya, fenomena bunuh diri teman-teman. Fenomena bunuh diri ini saat ini menjadi satu hal yang cukup sering muncul di permukaan berita gitu ya. Entah itu dialami oleh artis gitu yang mungkin kelihatannya kok bisa ya orang kaya aja, maksudnya kayaknya hidupnya sukses, hidupnya bahagia, hidupnya berkecukupan, tapi pada akhirnya mungkin teman-teman nangkep mereka sendiri gitu ya. Berarti ya lebih mengajarkan akhirnya kita tuh bisa jadi lebih bersyukur akan hidup kita sendiri gitu ya teman-teman. Nah untuk itu gitu ya kita akan sambut nih bersama Ibu Dokter Citra sebagai bintang tamu kita. Nah Bu Dokter Citra ini adalah salah satu gitu ya, atau ya terkenal ya di Ukrida sebagai dokter ahli kejiwaan ya. Betul, Bu Dokter ya. Betul. Nah boleh dong memperkenalkan diri ke kita nih. Silakan ya. Bu. Terima kasih Jo. Ya. Seneng banget bisa di sini bersama teman-teman. Saya itu seorang psikiater. Jadi psikiater itu adalah seorang dokter yang kemudian mengambil spesialisasi di bidang kedokteran jiwa. Nah kadang-kadang di masyarakat agak bingung ya, bedanya dengan psikolog apa gitu ya. Nah kalau psikolog itu studinya langsung ke psikologi. Jadi dari lulus SMA masuk ke universitas itu langsung ke bidang psikologi yang melihat kejiwaan secara luas. Artinya bisa ke bidang industri dan organisasi yang kemudian mungkin kerja di HRD seperti itu, bisa ke bidang pendidikan yang kemudian mungkin tes IQ dan menjadi BK di sekolah-sekolah dan lain-lain. Ada juga yang klinis, baik klinis anak maupun dewasa. Nah, di sini mungkin ada sedikit tumpang tindih nih. Maksudnya bukan tumpang tindih sih, kita kerja bareng ya antara kerjaan psikolog dengan kerjaan psikiater. Nah, kalau psikiater itu kan latar belakangnya dokter. Artinya pertama-tama kita belajar tentang tubuh manusia ya, bagaimana cara dia bekerja dan lain-lain. Lalu kita melihat bahwa
ternyata kadang-kadang hardware kita nih bisa error. Nah kalau hardware-nya error, otomatis software-nya nggak jalan, terus menjadi bermasalah nih. Nah kalau yang psikologi kan nggak lihat hardware-nya dulu, langsung ke arah software-nya ini bagaimana, terus ini bagaimana caranya kita bisa berinteraksi untuk memperbaiki itu. Nah kalau di kedokteran sudut pandangnya begitu. Artinya gini, ada kasus-kasus tertentu yang karena masalahnya di hardware, otomatis harus diobati. Ya, kalau misalnya komputer kita masalahnya di hardware, nggak bisa tuh kita berharap dengan ketik-ketik aja dia beres sendiri gitu. Nah, jadi kita saling melengkapi sebetulnya. Karena misalnya psikiater mungkin akan bekerja sama dengan psikolog yang psikolognya akan tes IQ misalnya, ya kan? Psikiater tidak akan melakukan itu, ya. Kemudian psikolog juga punya banyak alat-alat tes dan alat-alat yang digunakan oleh psikolog, sedangkan psikiater punya obat-obatan. Jadi kita saling melengkapi nih. Nah di tengah-tengah ada yang namanya psikoterapi. Nah psikoterapi itu otomatis buat psikolog juga, dilakukan oleh psikolog juga, dan dilakukan oleh psikiater juga, gitu. Ada beberapa psikoterapinya yang sama, mirip-mirip, ya. Nah di situ kita bisa banget bekerja sama. Tapi yang hari ini saya senang banget adalah kita mau bicara tentang promotif preventif. Artinya gimana? Kita nggak harus nunggu lah, nggak harus nunggu sampai kita mengalami gangguan kejiwaan gitu ya, atau mengalami rasa bunuh diri, tapi dan jangan sampai terkejadian. Jadi sebetulnya hari ini tuh kita ingin membantu teman-teman di luar sana yang mungkin pernah merasakan entah terbersit pikiran atau keinginan, karena itu bisa sangat mengguncang buat diri dan orang nggak ucuk-ucuk tiba-tiba begitu biasanya. Nah kita mau mengerti fenomenanya supaya kita bisa menyikapi ya dan bisa kembali menikmati hidup, sebetulnya itu kan yang kita mau ya. Nah gitulah kira-kira. Ya, kurang lebih seperti itu tuh ya, pengenalan yang singkat tapi lengkap teman-teman ya. Tadi juga diberikan perspektif mengenai perbedaan, bukan perbedaan, bahkan justru adik kakak gitu ya, adik kakak lah ya, psikiater dan psikologi, karena kami saling melengkapi gitu ya. Nah makanya kita lanjut mengenai dengan topik ini, kira-kira kenapa ya gitu ya, ada orang yang memang akhirnya dia sempat terbesit gitu dok. Aduh gue kayaknya udah capek nih, bahwa ya memang kita akui teman-teman tiap-tiap kita kan punya titik nadir ya dok ya. Maksudnya ada satu yang kayak memang ini kayaknya rendah banget nih, kayaknya udah tertekan banget. Mungkin gak ada jalan satu-satunya, dukungan dari teman atau dukungan dari keluarga juga nihil gitu. Kira-kira siapa lagi yang bisa ngerti pada ujungnya mungkin akhirnya orang tersebut mengambil tindakan bunuh diri atau mengakhiri hidup. Kira-kira dari Bu Dokter sendiri gimana? Memang ini Kak kompleks ya, jadi bisa banyak hal yang masuk ke situ. Tapi kita coba uraikan komponen-komponennya. Yang pertama adalah secara alamiah manusia sih ingin berusaha hidup, ya. Semua organisme ingin berusaha hidup. Tapi entah bagaimana di dalam diri kita itu juga ada kayak seperti titik on off-nya gitu. Nah jadi kadang-kadang orang kayak aduh udah overload nih. Terus ingin aja untuk off, tapi sebenarnya buat apa sih? Kenapa? Apa sih yang diinginkan oleh orang-orang yang berpikiran mengakhiri hidup? Ingin tenang kan sebetulnya. Ada sesuatu yang sangat tidak nyaman sehingga kayaknya aduh saya udah nggak tahan dengan semua yang tidak nyaman ini. Terus saya ingin relax aja, nggak mikirin, nggak ada, dan jadi tidak eksis. Jadi ada pikiran bahwa seandainya saya tidak ada, saya tidak akan harus menghadapi apapun yang saya hadapi. Nah, yang dihadapi itu bisa banyak, Jadi misalnya orang yang terlilit hutang, misalnya dia nggak tahu gimana caranya mau keluar dari itu, terus ya udah, mungkin kalau saya mati, mungkin gimana caranya supaya nggak ketahuan asuransi, supaya keluarga saya bisa mendapatkan uang misalnya, ya. Kadang-kadang kita nggak tahu lagi, nggak punya jalan keluar, ya. Bisa orang yang di PHK, bisa orang yang putus cinta, rasanya kayak dunia udah runtuh deh. Dan di saat itu orang itu bisa kayak gelap ya, kayak buta, nggak kelihatan sama sekali cahaya. Nah, ketika nggak kelihatan sama sekali cahaya, rasanya ya udah gelap aja sekalian. Nah, itu yang kita khawatirkan dan maksudnya kita mau sikapi bagaimana supaya menghindari mengambil tindakan yang kadang-kadang disesali. Saya bisa bilang kadang-kadang disesali, kenapa? Karena kadang-kadang kan orang berusaha mengakhiri hidupnya tapi terus terselamatkan. Nah, seringkali yang terjadi adalah mereka kemudian menyesal. Ini ada penelitiannya
di San Francisco tuh ada jembatan tuh yang indah sekali tuh, yang banyak digunakan oleh orang untuk melompat. Nah, saking banyaknya mereka tuh sudah buat segala macam supaya orang itu ketika melompat tidak akan bisa mengakhiri hidupnya. Nah, dan ada program-program di mana ada orang yang berusaha menyelamatkan, menghampiri gitu orang-orang yang datang ke situ gitu. Nah, banyak yang dari mereka yang selamat itu bilang setelah lompat dia, oh my God, nyesel gitu, kayak kenapa saya lompat gitu. Nah, untungnya orang-orang ini selamat. Nah, setelah selamat mereka bisa cerita, mereka bisa menemukan lagi gitu hidupnya. Tapi pada titik itu sepertinya nggak ada. Bener-bener sepertinya udah gelap aja. Ya, tapi jadi untuk dipegangin dalam kegelapan itu yang diperlukan. Ada nggak nih secercah aja harapan, sedikit aja cahaya bahwa mungkin saya bisa melewati ini. Mungkin ada jalan terang, mungkin ada jalan keluar yang saat itu nggak kelihatan, benar-benar nggak kelihatan. Nah, dan itu bisa banyak macam-macam. Nah, kita tadi bicara tentang artis tuh. Aneh kan? Artis kan sering banyak ya. Kok kenapa gitu? Mereka banyak disukai, banyak fansnya gitu. Uang banyak, dia bisa berkarya. Apapun juga yang mau dia beli ibaratnya terpenuhi gitu. Ya. Kenapa fenomena ini banyak ditemukan di justru orang-orang yang kelihatannya sukses. Nah, ketika orang kelihatannya sukses, dia berusaha untuk mempertahankan itu. Ya, dan itu pressure-nya besar sekali. Kayak kamu tadi grogi kan, Jo? Mau direkam gitu, ya kan? Gimana rasanya tuh kalau mereka harus direkam yang di skala yang lebih gede lagi? Gimana yang kalau hidupnya diperhatikan? Iya betul, gitu ya? Dia salah dikit, wah gimana gitu ya, segala macam. Itu berat sekali. Nah, dalam berat itu ada kesepian yang orang tuh belum tentu ngerti. Karena orang bilang, kamu kenapa sedih gitu? Kenapa kamu pusing? Ya udahlah gitu-gitu. Nah, ketika dia nggak dipahami seperti itu, gelap karena nggak ada yang pahamin dia, nggak ada yang pegangin tangannya dia. Jadi apa yang terjadi? Ya udah, selesai aja deh. Dan itu sedih banget karena kita kehilangan orang-orang yang bagus banget, dan maksudnya semua orang ada bagusnya, jadi jangan sampai. Jadi lucunya kalau orang yang berjuang untuk hidup itu meskipun banyak tantangan, asal dia masih lihat ada jalan, dia masih jalan terus tuh dengan segala perjuangannya. Jadi itu soal harapan dan makna bahwa hidup saya masih ada artinya. Nah, yang susah ada momen-momen tertentu ketika orang tuh berasa kayak hidup saya sih buat apa sih gitu. Ya, nggak ada maknanya nih kayaknya. Saya kayaknya nggak ada juga nggak apa-apa. Semua orang baik-baik aja. Bahkan bisa sampai mungkin orang-orang akan lebih baik kalau saya nggak ada. Nah, pikiran-pikiran seperti ini berbahaya sekali ya. Karena jadi rasanya kan kayak ya udah deh, di-delete aja deh saya gitu. Saya nggak perlu nih. Nah, padahal kita memerlukan setiap jiwa yang ada di bumi ini. Ya, kita nggak bisa bilang bahwa yang satu lebih berharga daripada yang lain. Meskipun kadang-kadang kesannya begitu. Kesannya kalau dia titelnya lebih panjang, dia lebih berharga daripada orang yang tidak berpendidikan misalnya. Enggak loh gitu. Nah, kita mau membantu supaya yuk kita selamatin yuk kita pegangin yuk, supaya dalam gelap ini percaya deh. Ini tuh sesaat aja ya, meskipun rasanya mungkin juga rasanya bukan sesaat, ada juga yang nggak tahan kan udah lama. Udah lama mengalami, udah deh saya nggak tahan lagi gitu ya. Nggak ngelihat ada nggak sih kemungkinan lain gitu. Nah, di situ kalau kita pegangin, ayo yuk. Sedikit lagi. Maybe something will magically happen. Ya, jadi mulai apa ya? Gimana tuh? Kompleks memang dalam situasi itu ya gitu. Oke, kita coba dari orang yang merasakan hal itu gitu ya. Ada nggak sih mungkin level-level tertentu yang akhirnya membuat dia kayaknya udahlah memang ini jalannya, atau faktor-faktor tertentu gitu? Iya, biasanya orang jarang yang tanpa mempertimbangkan dulu. Jarang. Ada yang sangat-sangat impulsif gitu ya mungkin. Tetapi biasanya adalah momen, entah berapa menit, entah berapa jam, entah berapa hari, entah berapa minggu dan tahun bahkan. Ketika dia mempertimbangkan apakah lebih baik saya nggak ada ya. Itu. Nah, jadi ada prosesnya nih. Makanya kita bilang ada yang namanya ide bunuh diri. Ya, ide. Baru ide.
baru pikiran. Kayaknya saya lebih baik mati ya, kayak gitu. Nah, itu bisa muncul di berbagai ya kondisi. Nah, itu juga bisa traumatis. Karena orang bisa, hah, kok bisa sih? Kok bisa saya merasa ingin mati gitu kan? Nah, kalau orang-orang tertentu menyadari bahwa ini nggak benar, ini ada something nggak benar, mereka bisa mendapatkan pertolongan. Karena banyak tuh yang datang terus, kayaknya saya butuh bantuan deh. Kok saya sampai mikir begini ya gitu. Ini kan nggak normal gitu kan. Nah, di situ kita bisa lakukan tuh bantuan apa yang kita bisa berikan. Karena seringkali ini ditemukan pada kondisi seperti depresi. Ya, depresi itu bisa banyak penyebabnya. Tapi sampai suatu saat itu seperti misalnya ibaratnya gini, komputer tuh udah panas gitu ya. Sampai suatu saat hardware-nya bisa rusak. Ya kan? Atau bisa juga kebalik, hardware-nya memang rusak, memang ada sesuatu yang perlu diperbaiki sehingga dia tidak berfungsi seperti semestinya. Nah, in any case kalau udah kayak gitu, itu tuh kayak pikiran itu yang mengontrol kita gitu. Kita tidak lagi mengontrol pikiran kita. Itu kan menakutkan sekali ya. Menakutkan. Nah, itu bisa diobati dan harus diobati. Ya, kita bisa menyelamatkan nyawa nih. Orang suka kadang-kadang takut kan, nanti kalau ketergantungan gimana, nanti efek samping gimana. Ini nyawa. Kita bicara misalnya diabetes atau darah tinggi gitu, orang juga harus minum obat ya. Ini kalau nggak kamu stroke, ini kalau nggak orangnya bisa nggak selamat. Gimana kita masa takut sama obat? Yang mendingan kita selamatkan dia, itu jangan lupa. Jangan lupa. Jadi kadang-kadang orang lain juga, kayaknya kamu nggak perlu deh gitu kan. Udah kita doa aja gitu. Atau yaudah saya temenin kamu deh. Tapi kalau misalnya orang itu hardware-nya ada masalah, udah sampai di titik itu, kita obatin. Dan jangan khawatir. Kebanyakan kasus kayak gitu nggak lama diobatinnya. Ya, nggak lama. Ada sih kasus-kasus yang memang harus diobati lama. Tapi jangan takut gitu. Nah, untuk itu psikiater bisa kerjasama banget sama psikolog. Karena kadang-kadang psikolog gini, saya udah ngobrol nih sama orangnya, saya udah konseling, udah kasih psikoterapi, tapi orang itu masih nggak punya energi, udah rasanya kayaknya, habis kayak gitu, ya kan? Putus asa. Kayaknya mau diomongin apa nggak bisa, ya memang nggak bisa kalau udah hardware-nya hang gimana? Mau diketik-ketik, kurang hang kok, ya. Nah, kita mesti lakukan riset. Nah, antara lain riset dari button itu supaya nyala kembali, itu bisa dengan obat dan ada pengobatan penanganan lain, bukan hanya obat. Jadi nanti kita ada intervensi macam-macam. Sekarang ada yang namanya transcranial magnetic stimulation, kita distimulasi tuh otaknya biar jalan lagi kayak gitu-gitu. Nah itu kita bisa bekerja sama untuk lakukan itu. Baik, Bu Dokter, jawabannya sangat menarik gitu ya. Tapi menurut data terbaru gitu ya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan sejumlah organisasi kesehatan mental, teman-teman, angka bunuh diri di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Jadi berdasarkan data dari Laporan Kesehatan Mental Nasional pada 2023 lalu gitu ya, 2 tahun ya, sekarang 2025, tercatat lebih dari 2.000 kasus bunuh diri yang terjadi di Indonesia. Jadi ini tentu menjadi satu penanda teman-teman bagi kita ya, bagi kita karena apa? Menjadi aware itu tidak mudah. Untuk itu podcast Insight untuk mengangkat topik ini harapannya mengajak teman-teman untuk aware. Untuk itu kita akan lanjutkan nih bersama Dokter Citra gitu ya. Tadi kita membahas tentang level-level gitu ya, level-level atau mungkin tingkatan-tingkatan akhirnya orang itu apa? Merasakan dirinya entah itu terpuruk atau apa gitu ya. Jadi kita lanjutkan bareng Dokter Citra. Thanks Jo. Iya, silakan Bu Dokter. Senang banget nih untuk bisa berbagi ya. Nah, tadi kita bicara tentang dimulai dengan terbersit. Terbersit. Sebetulnya terbersit aja itu sebelumnya mungkin udah ada yang lain ya, yaitu ya masalah yang menumpuk, terus sudut pandang yang udah mulai aduh mau bagaimana atau merasa overwhelmed ya. Itu sudah duluan sampai satu titik ada terbersit. Aduh, apa lebih baik saya mati aja ya gitu. Nah, di situ orangnya bisa bersikap macam-macam. Ada yang seperti tadi saya bilang, waduh, kok saya sampai terbersit begini sih? Saya perlu bantuan. Ini nggak wajar gitu. Kok saya udah sampai di tahap ini? Memang semua orang punya problema, tapi berarti problemanya ini sudah saya nggak bisa sendiri kan gitu. Itu salah satu yang kita mau adalah sebisa mungkin orang seek help di situ. Tapi belum tentu. Ada yang terbersit terus
ya gimana ya, malu atau nggak tahu mau kemana atau gimana. Jadi terbersit aja terus bingung sendiri gitu, terbersit ini saya mesti ngapain ya. Terus sekarang sih banyak support online ya, banyak informasi juga. Jadi mudah-mudahan dalam kasus kayak gitu paling enggak cari tahu deh gitu kan. Itu paling enggak. Nah, kalau dia ada orang-orang di sekitar dia, kadang-kadang nih ada yang keluar tuh ide-idenya. Mungkin dalam bentuk bercandaan. Ya kalau gitu gue mati aja deh gitu, misalnya kayak gitu ya. Nah, atau ya semacam seperti itulah. Terlintas, bisa bukannya terlintas tapi terekspresikan. Itu sebetulnya udah tahap berikutnya. Dia udah reach out loh. Jadi kalau yang kayak gini, wah ini sesuatu yang perlu kita bantu, kita sikapi. Nah, masalahnya respon orang terhadap ekspresi ini beda-beda. Nah, yang paling sering apa? Ya, jangan ngomong gitulah, gitu. Kita bersyukur hidup, gitu kan? Apa yang terjadi? Nggak keluar tuh. Ibaratnya, aduh saya ini kebelet, jangan pipis lah, gitu. Jangan ke toilet lah. Lah gimana? Gitu kan? Nggak bisa begitu. Artinya, kita mesti beri ruang untuk membicarakan ini, mengangkat topik ini, bahwa kamu lagi terbersit ya, gitu. Ada apa, gitu. Ya, kita normalisasi dalam arti bukan berarti normal untuk bunuh diri, tetapi bahwa tidak berarti dia kenapa nggak normal gitu, bahwa dia ada terbersit seperti itu. Nah, kalau ruang itu dibuka dengan orang-orang yang bisa benar-benar mendengarkan, itu ibaratnya ada kelegaan sedikit. Karena kan kalau megang sendiri tuh nggak enak. Tadi udah overwhelmed ditambah lagi gitu, ya kan? Nah, dan kadang-kadang dia malu, dia merasa bersalah juga loh. Orang bisa merasa bersalah. Kok saya sampai mikir mau mati sih? Kok something wrong with me dong? Kok saya nggak bersyukur sih? Kok saya kurang beribadah? Bisa nyalahkan diri sendiri loh. Nah, di situ kalau orang lain bilang, oh ya memang ini ya suka terjadi, bukan kamu saja, gitu kan? Terus jadi omongin, iya nih, saya nggak tahu nih kayaknya. Nah, itu adalah jalan masuk untuk cahaya tadi tuh yang saya bilang. Ini lagi gelap, dia udah mulai gini-gini. Nah, kalau misalnya dia gini-gini terus ada yang megangin, ayo yuk pegangan bareng gitu, ya. Dan bahkan kadang-kadang orang pegangan bareng tuh sama-sama dalam keadaan setengah buta. Nggak berarti bahwa yang dipegangin itu sudah tahu solusi dari kehidupan. Nggak juga loh. Saya nggak tahu. Yuk kita nggak tahu sama-sama, tapi paling nggak kita nggak jatuh terjerembab gitu. Ya, jadi kita pegangan. Makin lama makin banyak pegangan, makin bisa jalan gitu. Ya, nggak jatuh. Nah, jadi yang kedua itu bagaimana kita menyampaikan. Nah, untuk itu orang tuh biasanya pilih-pilih, kan nggak terus ngasih tahu semua orang. Itu pun ada yang udah nggak tahu, terus jadinya dia tulis di sosial media, itu juga bisa ya. Itu tuh udah kayak nggak tahu mau ngomong sama siapa, dia ngomong sama siapa seluruh dunia deh gitu. Itu udah lebih ekstrim lagi. Tapi biasanya orang tuh cuma ke orang-orang yang dia cukup familiar, cukup nyaman, dia cuma apa mendingan saya mati aja gitu. Atau mungkin nggak kayak gitu. Kadang-kadang ngomongnya nggak kayak gitu. Nah, ini yang kita perlu waspadai. Kayak kamu kayaknya mesti belajar deh selama ini. Saya terus yang bantuin kamu kalau HP-nya apa gitu misalnya. Ngecat saya kirim atau saya bantuin kamu sini. Kamu belajar sendiri deh. Nah, ya kan kamu yang biasa bantuin aku. Ya siapa tahu aku nggak ada. Nah loh. Dan kayak gitu udah masuk ke berikutnya. Yang berikutnya adalah kontemplasi. Jadi pertama baru terbersit. Terbersit belum tentu ngapa-ngapain tuh. Bisa aja udah cuma terbersit doang. Itu lewat, udah gak apa-apa. Oh ternyata abis itu solve juga problemnya. Atau misalnya pikirannya berubah dan lain-lain. Tapi udah mulai ke kontemplasi tuh udah mulai mikirin. Kalau gue mati kayak apa ya? Nah, udah mulai mikirin. Caranya gimana ya? Waduh, ini udah mulai masuk ke berikutnya. Nah itu mulai kayak gitu tuh. Yang kayak, ini baju-baju nanti gimana dong kalau saya udah gak ada? Saya sumbang-sumbangin deh gitu. Nah kita mulai perhatiin nih. Ini temen kok tiba-tiba dia Marie Kondo. Ya bisa aja gitu kan. Kayaknya dia mau keliling. Oh ya gak apa-apa dong. Bagus gitu kan. Tapi kita perhatiin deh. Yang dia let go tuh apa. Kalau dia udah mulai let go hal-hal yang personal. Hal-hal yang ini kenangan gue sama lo waktu itu. Ini saying goodbye gak nih? Ya kan? Atau nanti ini tanaman-tanaman kamu urus deh, kamu bantuin aku nyiramin tanamannya. Atau saya kayaknya mesti bawa kucing saya ke shelter deh, atau saya kasih ke orang gitu. Ini ada apa nih gitu. Nah ya, jadi orang kadang-kadang ada kontemplasi seperti itu. Itu sering orang-orang jadi ngerasa miss kemudian. Karena kan kayak
oh dia pernah ngomong begini ya. Itu baru nyadarnya kemudian gitu. Iya. Jadi tapi karena kita nggak sadar kan ketika orang begitu kita ya bukan salah kita bahwa kita nggak paham. Tapi dengan awareness ini mudah-mudahan kita jadi mulai mengerti bahwa itu bisa merupakan tanda kontemplasi. Ya, udah mulai mempertimbangkan. Nah, mulai mempertimbangkan biasanya mempertimbangkan caranya gimana ya gitu-gitu. Nah, itu biasanya yang muncul apa? Takut juga sih. Banyak yang takut. Makanya banyak yang berhenti di situ. Karena serem juga ya. Ya kan? Nanti aduh kalau ini nanti darah lah, sakit lah, ya kan? Ngeri juga gitu, nggak tahu gitu apa yang terjadi gitu kan. Nah, di situ itu bisa kebantu dengan ketakutan tuh kadang-kadang membantu. Tapi nggak berarti kita takut-takutin. Nanti kamu gini loh, nggak begini. Ya, itu nggak bantu juga sih kalau kayak gitu. Ya, jadi ada yang bisa muncul di situ. Terus soal tadi ya kita bicara tentang iman, doa, syukur. Itu bisa plus bisa minus. Untuk orang-orang yang bisa benar-benar menimba kekuatan dari situ, percaya bahwa cahayanya dari situ deh. Saya nggak tahu, saya nggak ngerasa, tapi ada cahaya dari situ bisa bantu. Tapi bisa juga malah justru menjatuhkan. Karena dia merasa berdosa bisa, atau terus kemudian semakin tidak bisa cerita sama orang lain karena itu, atau ya macam-macam. Malah jadi beban itu bisa juga. Jadi kita mesti hati-hati di situ. Ya tiap-tiap orang beda-beda. Nah udah nih, dia udah mulai nih. Nah kemudian mulai kalau misalnya udah sampai orang itu, kalau tadi ide suicide, terus kontemplasi suicide, lalu ada tentamen suicide. Tentamen itu artinya apa? Nyoba. Nah ini beda-beda nih. Ini kenapa rasa ingin bunuh diri itu jauh lebih banyak pada perempuan, tapi yang berhasil mengakhiri hidupnya jauh lebih banyak pada laki-laki. Kenapa bisa begitu? Karena laki-laki menggunakan cara-cara ekstrim. Dia nggak mau gagal. Kalau perempuan agak-agak yang lebih ini mungkin ya, atau mungkin caranya lebih yang apa ya, nggak ekstrim, nggak aktif, ya kan, nggak aktif. Misalnya kalau aktif itu kan ya yang sederhana kita gini ya. Tadi Jojo bilang oke, angka bunuh diri 2000, itu yang kita catat sebagai jelas-jelas bunuh diri. Itu kalau kecelakaan lalu lintas, yakin nggak itu kecelakaan lalu lintas? Nah itu sederhana tuh, sederhana. Ya, bisa aja ya. Kejadian. Pernah ada kasus yang ya saya kenal juga, teman saya waktu kuliah, yang terus kemudian dia waktu itu bilang gini sama saya, kamu ngerasa nggak sih nggak ngerti gitu pelajaran gitu kan perkuliahan? Terus saya ketawa aja karena saya pikir ya iya gitu kan, mana kita ngerti semua, pasti ada lah yang nggak ngerti gitu kan. Nah saya nggak ngerti betapa itu sesuatu banget untuk dia, untuk tidak menguasai pelajaran, karena dia itu dulu top banget di sekolahnya. Dia menguasai semua dan ekspektasi keluarganya besar sekali. Sehingga kalau dia nggak paham sesuatu, itu tuh udah kayak, aduh, gue nggak ada artinya lagi gitu. Kalau saya sih biasa aja gitu. Ya udah gitu. Nah, terus suatu saat dia ke jalanan untuk apa? Sampai itu kendaraan umum itu berusaha menghindari dia gitu. Coba bayangkan seperti itu. Jadi kita nggak tahu loh angka itu angka mana, ya kan? Nah, di sini kita perlu kita perlu waspadai nih, ya. Bahwa ada cara-cara yang lebih berbahaya. Nah kalau bisa kita menghindari sampai ke tingkat itu gitu. Maka kita jaga bagaimana caranya supaya misalnya kalau di luar negeri itu sebetulnya jalur kereta api itu nggak bisa langsung, jadi tertutup misalnya kayak gitu ya. Karena memang atau misalnya saya suka dengan apartemen saya karena tidak ada balkoni. Ya, jadi maksudnya hal-hal seperti itu ya bagaimana juga mengakhiri hidup itu sebenarnya nggak susah. Itu yang masalahnya. Ya. Jadi ya resiko itu besar loh. Nah, jadi di situ kita ya kalau orang melihat loh, ini orang kemana? Sedang apa? Diajak aja pergi ke tempat lain yang lebih aman. Nah, kalau kita merasakan, waduh, saya udah mulai sampai mau tentamen nih. Biasanya apa? Cari teman. Cari teman, pokoknya saya nggak sendirian. Karena begitu saya sendirian, ini balkoni apartemen saya, ya kan? Ya udah deh, atau saya pindah aja saya kafe, ya kan? Lu nginep ke rumah teman saya yang ngekos, yang nggak ada lantai atas. Ya udah pokoknya lindungi diri sampai yang tajam-tajam disimpan, sembunyiin. Pokoknya karena kalau orang itu udah terbersit dan kontemplasi, udah ada caranya, itu bahaya banget. Dan ada sejuta cara, ya kan? Bahkan ada yang Google kan cara yang nggak sakit, apa segala macam gitu-gitu tuh. Nah itu udah dangerous banget. Makanya kita mau coba ya bagaimana ada warning juga. Jadi kalau misalnya ada orang yang Google begitu, gimana supaya bisa terdeteksi gitu misalnya, supaya dia bisa terselamatkan kan gitu ya. Nah, habis itu
Ya ada yang ya akhirnya nggak bisa terselamatkan. Tapi ada juga yang masih selamat nih. Ceritanya belum selesai. Gimana rasanya tuh ketika selamat dari percobaan bunuh diri? Itu kan malunya lah, atau bingungnya lah, atau gimana. Tapi kadang-kadang itu bisa jadi healing moment. Karena orang-orang tuh suka nggak ngeh gitu. Sampai ya ampun gitu kan. Bego banget gue gitu ibarat kata ya. Ya atau bukan gitu, malah justru nyalahin orangnya bisa juga. Malah tambah terpuruk dia. Benar. Ya kan? Jadi gimana lingkungan sekitar itu bisa merangkul orang-orang yang sudah pernah percobaan. Dan yang susah adalah ada orang-orang yang dia nggak sampai ke tingkat percobaan, tapi idenya berulang. Nah setiap kali dia punya ide, dia ngomong sama orang. Setiap kali dia punya ide, dia ngomong sama orang. Awal-awal orang, lama-lama orang biasa. Dia udah mau bunuh diri lagi nih, gitu kan? Ini caper gitu kan? Nah jangan salah. Dia memang butuh perhatian, itu beda sama orang cari perhatian, itu beda loh. Ya, dan perhatian seperti apa yang dibutuhkan itu beda lagi, ya kan? Artinya apa? Dia punya ide, dia mau nyampein, selamatkan aku, sebetulnya itu, ya kan? Tapi lama-lama, dia juga nggak bakal ngapa-ngapain. Orang begitu kan? Dan di situ bahaya sekali. Bisa kejadian bisa. Dan ada orang-orang yang kejadian berulang. Dia mengakhiri hidupnya setelah balik, dunianya masih kayak begitu, cari cara lain, gitu kayak gitu, ya. Atau dia oke sebentar, terus habis itu ekstrim lagi, aduh nggak tahan lagi, melakukan lagi. Jadi orang dengan ide bunuh diri itu adalah orang yang beresiko tinggi untuk melakukan. Ya, semakin banyak idenya ya nggak berarti turun gitu, ya resikonya. Seorang yang udah pernah melakukan itu resikonya lebih tinggi lagi tentunya, ya untuk dia mengulang, ya itu ada. Meskipun ada juga yang terus berubah hidupnya, bisa. Waduh, saya terselamatkan. Terus udah gitu, abis itu berubah, ada, ya. Syukurlah kalau bisa begitu, ya. Sama orang-orang yang kenal dengan orang-orang yang pernah bunuh diri itu juga resiko. Jadi orang terdekatnya pernah mengakhiri hidupnya, terus dia kangen, dia gimana, dia merasa connected dengan orang itu resiko juga. Nah, jadi kita mulai memperhatikan bahwa ada hal-hal seperti itu. Ya, kompleks banget ya. Tadi penjelasannya gitu ya mengenai bagaimana kita aware. Terus juga tadi aku sempat notice gimana kalau misalnya, karena ini juga berdasarkan pengalamanku ya, aku punya teman gitu ya, teman-teman. Nyilet tuh bahasanya apa ya? Iya, cutting ya dok ya. Nah, banyak tuh sekarang. Itu tuh aku jadi kita punya temenan di second Instagram gitu ya dok. Ya anak-anak muda sekarang tuh kan second Instagram, padahal nggak baik teman-teman ya. Jadi dia sering kali memposting ada seperti kayak lirik-lirik puisi yang mengungkapkan dia lagi tertekan gitu ya. Di satu sisi kayak ada penyesalan, ada kepengen rasa mati, dan itu aku lihat memang terus berulang dari yang awalnya aku tuh memperhatikan kayak waduh mungkin apa yang harus aku lakukan ya gitu loh maksudnya. Tapi ya ketika aku tanyakan tapi ya respon dia iya nggak apa-apa, cuman begini sampai aku sempat terbesit kayak apa orang tuanya tuh tahu maksudnya dengan perilaku anaknya seperti ini, karena kan dia perempuan gitu loh. Jadi menurutku kayak wah bahaya banget kalau memang kejadian, dan gue sebagai teman gitu loh misalnya akan gagal banget nih kalau nggak bisa hadir buat dia ibarat kata gitu kan. Tapi di satu sisi lain akhirnya itu tadi yang persis yang dokter katakan, ya posting begitu akhirnya sempat kayak ya udahlah mau gimana lagi gitu loh, maksudnya ya paling ya udahlah mungkin memang momennya kayak ya cari perhatian nanti ada orang ini gitu ya. Nah kira-kira menurut dokter tuh gimana cara aku untuk ya entah itu untuk hadir buat dia atau misalnya mulai dari sapaan-sapaan kecil, tanya kabar atau apapun. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Sebetulnya kita bisa adakan satu podcast khusus tuh, karena yang tadi disampaikan adalah para suicide. Ya, ada yang namanya suicide memang orangnya ingin mati. Ada para suicide yang tindakan-tindakan yang bisa mendekati mengakhiri hidup, tapi intensinya sebetulnya sedikit beda. Rasanya pengen mati, tapi sebetulnya masih ada lah untuk nggak sepenuhnya pengen. Cuma rasanya tuh kayak udah intens banget. Saya harus melakukan sesuatu untuk ngeluarin yang kebelet tadi. Nah, gimana caranya ngeluarin? Tapi ya intensitas ekspresinya tuh seperti ini loh, saya pengen mati.
itu ekspresinya. Iya. Nah, jadi cutting itu ada salah satu caranya. Iya. Ya, dan susahnya itu gini. Sekarang kan banyak tuh. Banyak. Dan itu mengkhawatirkan sih memang. Nah, apakah orang bisa beneran mati? Bisa. Ya. Tapi belum tentu orang yang cutting itu memang pengen mati. Belum tentu gitu sama ya. Tapi yang jelas adalah perhatian seperti apa yang kita perlu berikan. Orang kadang-kadang salahnya adalah perhatiannya terhadap cuttingnya. Yang dibutuhkan bukan perhatian terhadap cuttingnya. Yang dibutuhkan adalah perhatian terhadap orangnya. Ya. Dan apa nih gundah gulananya seperti apa, galaunya, nggak enaknya. Nah itu. Jadi orang seringkali fokusnya pada hal yang salah. Contoh kita lihat di media massa nih. Nanti dia akan cerita, oh orang ini melakukan A, melakukan Z, semua deh tata caranya, tempatnya segala macam gitu, detail-detail dari apa yang dia lakukan. Ada nggak yang bilang, oh orang ini seperti apa orangnya? Kenapa dia sampai seperti itu gitu? Kadang-kadang kita pikir bunuh diri tuh, wah orangnya nggak bersyukur lah atau gimana? Belum tentu. Ada yang misalnya kayak dia kehilangan banget sama figur di keluarganya, yang misalnya yang meninggal, terus dia merasa bersalah. Rasa bersalah bisa loh, karena harusnya saya merawat dia, tapi terus saya nggak berhasil. Tadi tuh bahaya tuh rasa-rasa seperti gagal itu, ya. Sehingga dia pikir, wah saya udah mesti menghukum diri saya. Ya bahkan di negara-negara tertentu itu jadi budaya kan. Ya, seperti di Jepang kita harus menjaga kehormatan. Kalau kita gagal menjaga kehormatan, ya udah waktunya untuk goodbye gitu kan. Nah, kita maunya kan nggak seperti itu. Ada rekonsiliasi bahwa setiap orang boleh jatuh dan boleh bangkit kembali, berpulih gitu ya. Iya, teman-teman. Tadi penjelasan gitu ya dari Dokter Citra mengingatkan aku juga gitu bahwa di Ukrida sendiri teman-teman, khususnya di Fakultas Psikologi gitu ya, tersedia loh jasa layanan konseling, pusat layanan psikologi Ukrida. Teman-teman di situ boleh juga menjadwalkan gitu ya terkait konseling yang mungkin teman-teman butuh gitu ya. Nanti nomornya muncul nih di bawah ini ya. Editor tolong ya. Nanti teman-teman bisa tuh ya. Nanti cincai untuk harga-harganya gitu ya. Nah, Bu Dokter, kalau tadi berdasarkan pengalamanku gitu ya. Nah, kira-kira ada nggak sih akhirnya dari perilaku orang tersebut, atau mungkin ya itu maksudnya jadi berdampak ke orang-orang terdekatnya gitu. Ya, tentunya kita kalau punya orang yang terdekat terus ingin mengakhiri hidupnya itu rasanya nggak enak ya. Dan ya kita mungkin jadi panik, bingung mau bantu seperti apa. Dan itu dan apalagi kalau yang tadi seperti saya bilang ada ide yang berulang atau apa. Dinamika relasinya bisa bagus bisa enggak gitu, ya kan? Dan biasanya mungkin udah ada masalah dari sebelumnya kan, dinamika relasi orang tersebut dengan orang-orang lain misalnya. Nah, jadi dampaknya bisa jadi ya kadang-kadang bertambah parah ya kondisinya. Nah, itu yang kita perlu pahami, dan nanti kan kita akan ada podcast lagi tuh untuk membahas secara spesifik pada orang-orang sekitar tuh kita bagaimana gitu ya. Tapi buat orang itu sendiri dari sudut pandang dia berdampak pada orang lain, itu rasanya gak enak loh. Jadi kayak gini, saya bolak-balik ingin mati. Dan setiap kali saya ingin mengakhiri hidup saya, atau rasanya gak berharga dan lain-lain, saya itu membebani orang. Ya, merepotkan orang. Nah itu yang berbahaya sekali. Karena akhirnya dia jadi tambah dong. Yang tadinya cuma ide doang misalnya, jadi kontemplasinya jadi lebih parah ya kan. Karena lama-lama orang-orang capek nih, ada yang namanya compassion fatigue. Orang kelelahan gitu untuk membantu, mendukung. Kamu kenapa gitu kan. Terus jadi lama-lama orang juga mungkin gak terlalu perhatian lagi atau gimana. Lama-lama dia makin, yang cahayanya mungkin masih ada, lama-lama habis tuh cahaya. Nah di situ berbahaya sekali. Nah di situ don't give up. Bahwa selama ini mungkin rasanya belum dapat connection yang dibutuhkan. Mungkin rasanya selama ini ya udah coba lah, udah ngomong sama si ini, udah ngomong sama si itu. Mungkin ada yang udah ke konselor, udah ke psikolog, udah kemana-mana. Kok masih kayak gini aja? Don't give up. Ya, memang jalannya susah. Saya nggak bilang itu jalannya gampang. Ya, terseok-seok, sakit dan lain-lain. Tapi ada
ada sesuatu yang luar biasa ketika orang itu bisa melewatinya. Bahkan paling nggak melewatinya untuk hari ini. Nggak tahu lagi besok. Nanti hari ini lagi gitu. Tapi bahwa setiap hari ketika kita hidup ada sesuatu kok. Ada sesuatu kok. Nah, pelan-pelan, lama-lama hal-hal dalam kehidupan itu mungkin bisa lebih percaya lagi kita. Gitu. Tapi itu proses. Tapi ketika orang itu bisa melalui proses itu, wow loh. Itu kayak orang udah pernah naik gunung belum? Udah. Gitu kan. Orang pikir ngapain sih? Capek-capek ya nggak? Ya kan? Berjuang bawaannya berat, lumpur-lumpur, jatuh-jatuh, batu, apa segala macam. Capek, ya kan? Tapi ada sesuatu kepuasan ketika kita sampai berhasil. Iya. Meskipun di tengah-tengah mungkin kita pengen give up. Iya. Ya, dan ada orang-orang yang naik gunung terus, aduh capek deh. Jadi nggak jadi. Gue pulang aja. Tapi ada yang udah ngerasa stuck. Aduh, gimana nih saya tersesat? Gimana? Terus bingung. Terus stuck di situ. Berbahaya juga. Tapi ada yang, oke, kita jalan lagi. Pelan-pelan, jalan lagi. Istirahat dulu, jalan lagi. Dan suatu saat mudah-mudahan kita bisa tuh tiba di suatu titik mengatakan, oh ternyata hidup saya bermakna ya. Oh, ternyata ada sesuatu ya. Ternyata it means something to be me. And I'm glad. Di situ baru kita bisa bersyukur. Sebelum itu kita nggak bisa bilang bersyukur. Karena kalau belumnya kita bilang kamu bersyukurlah, kamu punya ini punya itu, malah tambah rasa bersalah, malah tambah berasa saya nggak worth it. Semua ini buat saya, padahal saya apa artinya? Nggak bisa. Tapi di satu titik itu kita ngerasa, oh kayak udah lewat nih, hujan badai sudah berlalu gitu. Dan nggak berarti itu berhenti, karena mungkin ada gunung-gunung lain yang harus kita daki. Tetapi paling enggak kita tahu rasanya untuk berada di puncak gunung kehidupan itu. Baik, ini menjadi menarik, muncul di pikiranku, Bu. Jadi kalau misalnya apakah mungkin hal ini gitu ya bisa juga ke kita gitu, maksudnya kita alami gitu, maksudnya terlepas dari apapun itu gitu. Hal yang lumrah kah, hal yang wajar kah, atau bagaimana? Banyak sekali orang yang pernah terbersit. Ya, seperti itu ya, terbersit nggak berarti dia betul-betul pengen. Ya, dan terbersit bisa sekilas aja gitu. Aduh kalau aku mati kayak gimana ya gitu. Kadang-kadang ada yang gini, dia nggak akan melakukan apa-apa, tapi gini, aduh Tuhan, kalau mau cabut aja deh gitu. Ada yang doa begitu ya kan? Kayaknya udah capek gitu. Apa saya sudahi sajalah kehidupan saya gitu. Orang lelah. Kadang-kadang orang overwhelmed, udah sedih, udah nggak enak, udah rasanya kayak bersalah, atau ngerasa dirinya buruk banget, ya kan? Segala macam itu rasanya tuh kayak gitu kadang-kadang. Nah, ya mudah-mudahan kita dengan diskusi ini kita berani untuk sampaikan ke orang sekitar. Nggak harus diposting gede-gede, nggak harus semua orang tahu, ya. Tapi paling nggak kita connect dengan orang, karena rahasianya di situ. Rahasianya si puncak gunung itu bukan berarti sukses, bukan berarti ini, bukan. Tapi bisa actually feel deep connection dengan diri sendiri dan dengan orang lain. Dan dengan sesuatu yang beyond us lah, yang kita mungkin nggak pahami, yang mungkin ada yang memahami secara spiritual atau religius, tapi pokoknya something deh, bahwa kita tuh bagian dari sesuatu yang lebih besar gitu. That I am here, I have meaning in my existence. Baik. Ibu, satu pernyataan pamungkas barangkali gitu ya, yang menjadi penutup, boleh menjadi juga insight, atau mungkin juga apapun yang mungkin barangkali pernah berdasarkan pengalaman Ibu, silakan. Oke, saya mau cerita sedikit. Saya dulu punya teman baik dari SMP. Karena dulu tuh kita friend, surat-suratan. Zaman belum ada email, belum ada sosmed. Itu dulu kita surat-suratan, bayangin. Ya, kenalannya juga gara-gara saya pernah menang sesuatu di surat kabar. Terus kemudian nama saya dan alamat saya tertulis. Terus dia iseng aja gitu nyuratin saya. Ya udah kita surat-suratan. Dari SMP kita surat-suratan. Dia kemana, saya kemana gitu ya. Sampai suatu saat sempat tinggalnya deketan, agak lumayan bisa ketemu gitu ya. Terus udah gitu saya waktu itu sedang studi di Australia sebelum saya jadi psikiater. Karena saya sesudah
lulus dokter, saya nggak langsung jadi psikiater. Saya ngambil master dulu kesehatan perempuan untuk memahami kenapa sih jadi perempuan, jadi laki-laki, kenapa wah banyak nilai-nilai yang beda-beda lah. Terus kemudian kenapa ada kekerasan lah, untuk memahami semua itu. Saya kepo aja sih, ingin memahami dunia ini kok complicated ya. Tapi manusia itu menarik sekali. Terus abis itu saya sempat studi lanjut tentang bencana. Jadi kan orang kalau udah ngadepin tsunami, ngadepin kebakaran hutan dan segala macam, itu gimana? Kenapa kok dia bisa survive dan lain-lain? Saya tertarik itu. Nah, saya lagi studi itu di Australia. Kemudian itu udah zaman ini nih, zaman udah mulai ada sosmed, udah mulai. Cuma saya sendiri enggak punya account. Saya belum punya akun Facebook tuh. Nah, teman saya ini, dia tuh orangnya supel banget. Aduh, banyak deh temannya. Aku ketemu sama dia tuh, ayo kita kemana? Dia tuh yang ngumpulin orang, gitu ya. Ngajakin apa. Pokoknya orangnya asik banget. Nah, terus saya meskipun belum punya akun, udah bisa lihat kan orang-orang punya gitu. Dari suami saya udah punya akun. Tiba-tiba tuh di sosmed ada gitu. Panjang aja gitu, nggak ada apa-apa, cuma gitu. Terus kan nggak biasa gitu kan. Kenapa ini gitu kan? Terus saya kontak dia, tapi cuma kirim pesan. Kirim pesan tuh semangat gitu ya. Kayak, lu kenapa gitu kan? Semangat. Terus aku kirimin video. Video itu link video musik. Dan itu lagunya Celine Dion yang You're Alive gitu. Jadi bahwa I'm alive ya. Bahwa kalau saya connect sama dia tuh rasanya alive gitu kan. Jadi gitu. Ya. 3 hari kemudian dia sudah nggak ada. Jadi rasanya gimana nih? Nah, jangan merasa gagal. Karena saya nggak merasa gagal. Tapi saya kehilangan iya. Jadi itu memang ada dampak ya. Kita kehilangan, sampai sekarang sampai kehilangan. Tapi dia masih berharga buat saya. Kenapa dia berharga buat saya? Sorry, bentar. Yeah. Saya tuh sampai waktu itu saya lagi ngajar di ANU, Australian National University. Saya presentasiin loh. Di depan mahasiswa Australia segitu banyak. Nih videonya yang saya puter. Ini dia udah gak ada. Saya masuk Facebook. Dari undangan dia. Sudah dia gak ada. Itu dampaknya. Kita saat itu mungkin dia gak merasa berharga. Dia merasa banyak problema. Dan saya jauh kan. Saya kan di Australia, di Indonesia. Sehingga dia gak tahu mau apa lagi pada saat itu. Nah, saya belajar apa? Kita gak bisa menyesali ya. Apa yang udah terjadi. Tapi saya belajar bahwa kita bisa bertanya. Karena di situ saya udah langsung semangatin aja. Karena kan kita kalau pen friend, itu kan kita ngirim terus dia ngirim. Kita ngirim, dia ngirim. Enggak begini. Enggak pada satu waktu yang sama dia cerita sama saya. Ya kan? Kalau saya pikir-pikir di saat itu, mungkin saya akan telepon dan dengerin. Dan kemungkinan dia akan bilang apa? Oh, gue gak kenapa-napa kok. Itu kemungkinan besar. Karena yang sering adalah mereka yang justru melakukan adalah orang-orang yang nggak mau ganggu orang, bener-bener nggak mau ganggu orang. Nah, di situ, ya wherever you are. Sesudahnya saya sempat bermimpi, mimpinya unik. Ya abis. Oke. Boleh tolong teman-teman. Maaf ya Bu Dokter ya jadi mengulang ini mengkilas. Gue rasakan gitu ya. Berharga banget. Tapi inilah teman-teman maksudnya bentuk empati kita gitu ya sebagai rekan, sebagai sahabat kita boleh hadir gitu ya. Ya, silakan boleh teman-teman tim. Ya, thank you. Ya. Mungkin saya mau meng-highlight. Berani vulnerable di hadapan orang lain itu tidak mudah. Dan hari ini saya menunjukkan bahwa kita bisa. Saya berani vulnerable di depan Jojo, di depan orang-orang yang nonton ini. Ya, itu nggak mudah. Bahwa kita punya vulnerability
Itulah manusia. Dan di situ dia nggak bisa untuk vulnerable di hadapan orang lain. Itu susah banget. Ya. Nah terus setelah itu saya sempat mimpi. Saya naik kereta api. Dari Depok. Kan rumah kami di Depok. Ke Salemba gitu kan. Saya kerjanya waktu itu kan di Cipto Mangunkusumo kan. Di pusat krisis terpadu untuk perempuan dan anak korban kekerasan. Terus di tengah-tengah jalan itu. Kan dia ada di situ gitu. Ada kamu gitu kan. Gimana gitu. Oh iya gitu. Cuma hai aja. Habis itu dia turun di tengah-tengah jalan. Jadi rasanya seperti itu. Dia tidak sempat untuk mengakhiri perjalanan di stasiunnya. Mungkin stasiunnya dia. Tapi saya merasa bahwa kalau kalian siapapun ada yang merasa ingin mengakhiri hidup, please. Ya. Ngomong deh sama siapa aja. Dan kalau misalnya orang itu ternyata nggak asik buat diajak ngomong atau malah nyalahin atau malah gimana, nguliahin, ya cari orang lain. Cari orang lain lagi gitu terus, ya. Terus kalau kita ada sesuatu jangan disepelekan. Jangan disepelekan. Ya kan? Ya kan? Itu bisa apa aja. Bisa kayak gue kegigit cabai rawit nih pedes ya bisa aja ya kan. Tapi kita nggak tahu loh gitu. Tapi kalaupun sudah terjadi, life goes on, live for that person. Jadi beda ya. Beda kalau kita bilang ya udah dia udah nggak ada terus kita merasa bersalah, merasa gagal, itu something. Tapi kita bisa bilang, oke, buat kamu nih, gue bikin podcast ini. Silakan Jo. Ya. Terkesima teman-teman ya. Terima kasih banyak Bu Dokter Citra sudah menyempatkan waktu, sudah membagikan kami gitu ya. Jadi bingung mau ngomong apa teman-teman. Speechless ya. Speechless gitu ya. Karena memang akan beda sekali rasanya ketika pengalaman itu betul-betul kita alami gitu dan kita berpulih atau mungkin seperti Dokter Citra gitu ya, maksudnya entah itu mendampingi apapun teman-teman. Jadi seperti yang Dokter Citra bilang, silakan teman-teman berkabar, cari orang yang benar-benar tahu gitu ya, siapa yang mau menerima teman-teman gitu. Tentu pasti ada sahabat yang peduli gitu ya, tentu pasti ada. Nah setelah pembahasan kita tadi Bu Dokter, kira-kira apa sih action kita selanjutnya nih? Ya tadi kan kita pertama kan aware kan bahwa ini masalah besar, memahami apa aja sih yang bisa kita perhatikan. Oke, kita melakukan apa terutama kalau kita kenal, kalau tadi kita banyak bicara tentang gimana kalau kita sendiri ngalamin terus kita harus melakukan apa. Terus kalau kita punya teman atau ya orang terdekat yang menyampaikan bagaimana kita harus menyikapi seperti apa. Nah seperti saya tadi bilang, jangan cepet-cepet tuh. Jangan cepet-cepet cuma semangat ya gitu. Nah, kita berani untuk hadir mendengarkan. Nah ini kadang-kadang susah. Kayak tadi Jo, misalnya kalau misalnya orang sharing itu kan kadang-kadang ya keluar deh perasaan. Seperti tadi saya keluar nih meluapkan perasaan. Perasaan kamu gimana Jo? Ya kayak risih gak enak gitu sih ya. Gitu. Nah kita belajar bahwa perasaan itu tidak perlu ditakuti. Ya, kita sendiri yang mengalami gak perlu takut. Karena kenapa? Aduh, aku gak mau ngomongin itu nanti aku nangis. Kan gitu kan? Jadi kita takut dengan perasaan kita sendiri. Dan ekspresi perasaan itu, ya kan? Orang lain juga takut, nanti dia jadi nangis. Jadi takut untuk ngajak ngomong itu. Jadi menghindari topik-topik sensitif misalnya. Ya, padahal nangis itu healing. Ya, itu hadiah dari Tuhan. Supaya kita bisa merasakan kelegaan, coba bayangin. Ya. Jadi kalau kita kasih ruang itu untuk bisa terungkapkan, rasanya tuh enak. Ada sesuatu yang mendalam yang bisa keluar. Karena hal-hal yang mendalam itu berperasaan gitu. Nggak cuma di pikiran doang. Kalau orang jadi superficial di hahaha doang. Nah, kalau misalnya kita bisa berbagi suka dan duka, kita nggak sendirian. Nah itu yang kita bicara tentang pegangan tangan itu. Yaudah kamu nangis deh. A shoulder to lean on kan, a shoulder to cry on, ya kan? Ya, padahal kita malah cenderung kayak kalau kita nangis kita minta maaf. Saya juga minta maaf itu takutnya orang-orang jadi nggak nyaman gitu kan. Jadi kita
mikirin perasaan orang, kita nggak sempet tuh untuk mengizinkan kita merasakan perasaan kita. Terus orang lain juga ketika, aduh, dia jadi nangis gitu misalnya, atau dia jadi kesel, jadi apa, jadi kayak kagok sendiri gitu ya. Nah di situ kita perlu bener-bener percaya dan berani untuk stay in the moment, napas deh. Tadi tuh, tarik napas aja. Yuk kita lewatin sama-sama. Kenapa? Karena dunia perasaan itu beda sama dunia logika. Dunia perasaan itu seperti kita berada di air. Dunia logika itu padat. Kita injek-injek bisa jelas batasnya. Kalau orang yang pernah di air, rasanya mau tenggelam. Dan resiko itu memang ada. Sehingga orang itu takut misalnya. Tapi tahu nggak sebetulnya manusia itu mengapung. Ya, kita itu nggak otomatis tenggelam kalau di air. Kalau kita gimana malah justru jadi lebih tenggelam. Tapi anak-anak di Australia itu diajarin untuk ya udah tiduran aja gitu di atas air, star position. Dan ternyata we're okay. Nah, dan bahkan bukan hanya itu, lama-lama kita bisa belajar untuk menyelami. Menyelam tuh, lihat tuh yang di bawah itu apa, ya kan? Kadang-kadang kita takut hiu lah, takut apa gitu kan? Ya, ketakutan kita lah yang menghalangi kita untuk merasakan bagaimana jadi manusia itu. Dan ironisnya, paradoksnya adalah ketika kita berani menjadi manusia dengan segala kelebihan dan kelemahan kita, kita merasa hidup. Disitulah kita merasa hidup. Nah, jadi ketika ada teman yang ya bercanda apa atau apa, luangin deh untuk agak sedikit lebih dalam. Karena biasanya kita tuh maunya tuh nggak mau masuk sih, nggak mau nyelam, ya kan? Maunya di atas aja gitu, cipok-cipuk atau malah di yang rasional aja deh. Oke, kamu pengen mati. Oke, sekarang kita mesti kemana? Mesti ke dokter apa? Gitu misalnya, ya. Nggak ketemu. Nah, ketika kita bisa berenang bareng-bareng, nyelam bareng-bareng, itu ya dunia jadi lebih indah, dunia jadi lebih bermakna, jadi worth living. Nah, jadi gimana caranya? Luangin waktu, spend time sama teman, sama orang-orang terdekat, deket aja. Rasakan apa yang dia rasakan, sharing apa yang kita rasakan. Connect di situ. Nah, ketika kita bisa melakukan koneksi itu, kita melakukan promotif kesehatan jiwa. Ya, karena kalau you are connected, kemungkinan untuk mengakhiri hidup itu jadi jauh lebih kecil. Karena yang membuat orang sampai akhirnya ke situ seringkali ya terisolasi. Nggak ada yang bisa ngerti perasaannya dia. Dan dia nggak mau membebani siapa-siapa, ya udah. Tadi kata you are connected itu menarik sekali, Bu. Dari beberapa gitu atau mungkin kejadian-kejadian yang ada akhirnya orang tersebut terselamatkan. Kira-kira ada nggak sih, Bu? Ada. Dan itu membahagiakan sekali. Ya, banyak. Ya, yang sederhananya nih, kalau kasus di praktek sih lain lagi ya. Ini kita bicara ketemu deh gitu ya. Nggak ada maksud, nggak ada apa. Ya. Saya sering merhatiin aja orang. Perhatikan raut wajahnya, apanya. Saya tuh termasuk orang yang nggak takut ketemu sama orang yang nggak saya kenal. Kalau menurut saya perlu, ya nggak tahu terdorong aja. Ya, banyak. Contohnya sekali, aduh yang kayaknya udah bulanan banget gitu. Terus ya kan kenalan gitu. Halo gitu. Dia juga bingung ya kali ya. Tapi guna-gulananya agak di publik acara apa gitu ya. Terus dia bilang gitu, wah lagi bete banget nih. Kenapa bete? Nggak diizinkan untuk ujian. Dan buat dia itu, ini tuh udah yang paling akhir, titik cita-citanya dia. Terus dia seperti digagalkan, terus udah sia-sia semua perjuangannya dia. Di titik itu dia terus ya udah overwhelmed, udah nggak tahu. Aduh, saya udah berapa kali nih mikirin apa saya akhirin aja. Karena dia udah beberapa kali berusaha gitu. Udah ada kegagalan-kegagalan yang membuat dia merasa ya udah sia-sia deh gitu. Nah terus di situ ya didengerin aja. Saya baru kenal loh pada saat itu. Ya, didengerin aja. Oh gitu ya, gimana? Terus ngobrol. Yuk kita pergi makan yuk gitu. Ke ya apa? Kayak Indomaret, Alfamart gitu. Terus ke situ stop, kita duduk makan dulu, apalah nge-snack gitu. Terus ngobrol-ngobrol. Terus kan saya berusaha mengenal aja dia. Terus dia cerita, dan ternyata kan dia itu juga pejuang, bukan berarti dia nggak pejuang, dia ada hobi, dia ada apa. Nah terus, oh itu kamu bisa tuh, oh kamu pelari, ayo yuk gitu. Kayak apa tuh rasanya lari? Pernah nggak di tengah-tengah lari rasanya kayak udahan aja? Ya, jadi kita nyambung dari pengalaman-pengalaman lain, kemampuan-kemampuan yang lain. Terus
ayo yuk kita usaha yuk, tarik napas, maksudnya kayak I'm here for you gitu. Pokoknya I'm here for you, I'm rooting for you gitu kan. Terus kan harus pulang dong kan, nggak bisa seterusnya bersama. Terus gimana? Abis ini ntar kasih tahu ya kalau kamu udah nyampe rumah gitu. Ntar ini ya gitu. Jadi kita tuh check in. Terus abis gitu lama-lama dia lewat yang masa yang dia udah rasanya mau lompat aja itu lewat. Dan setelah lewat, habis itu dia bukan berarti nggak jadi ada masalah kan, dia harus menghadapi yang kayak gitu-gitunya kan. Terus kita omongin, terus ayo kita coba gini. Terus akhirnya dia lulus juga dong. Happy banget. Waktu dia terus di wisudanya itu terus yang maksudnya saya ada di situ, foto sama dia. Aduh, bahagia banget. Ini nih nyaris loh. Nyaris nggak ada. The special person gitu. Ya, yang tadinya saya nggak kenal. Nah, itu contohnya. Dan banyak lagi. Ada lagi yang pernah gini. Dia udah lama tuh nggak masuk kuliah apa segala macem. Udah lama lah di kontak juga susah apa segala macem. Samperin dong ke rumahnya. Emang dia welcome kan enggak, ya kan? Dia nggak welcome. Terus pokoknya sampai kita gotong, ibaratnya digotong untuk berobat. Ya, digotong untuk berobat. Terus ya udah lu nginep dulu aja di tempat saya. Nginep di situ. Dianya juga nggak mau lah apa segala macam gitu. Terus berobat. Oke, mulai nih pelan-pelan. Mau lah ngintip-ngintip apa, dia coba ngomong apa. Oh ternyata masalahnya seperti apa. Banyak kan masalah yang di keluarganya, masalah yang di pertemanan, masalah percintaan, masalah kuliah, masalah keuangan. Kan banyak kan hal-hal yang macam-macam itu. Ya pelan-pelan gitu. Terus lama-lama kan dia ya ada teman ngomong. Terus gitu. Lama-lama dia agak dipaksain tuh untuk kuliah lagi. Sampai ayo kita daftar. Itu tuh laptop gitu, gitu kan, ini udah tinggal KRS ini kalau nggak dia DO, ya kan, ayo, pokoknya dipaksain, kita kontakin pembimbingnya, apa segala macam, terus akhirnya dia kuliah lagi, terus bahkan ikut exchange, dapat IP 4, wah pokoknya luar biasa banget, dia naik gunung sampai atas, aduh bener-bener, terus suatu saat dia datang tuh bilang, saya udah netepin tanggal. Ya, tanggal itu sudah berlalu. So we can do something. Jadi apa nih aksi kita dan kira-kira sebagai pesan penutup Ibu dalam pembahasan topik kita hari ini? Oke. Hidup itu berharga dan kadang-kadang nggak berasa begitu. Ya. Tapi ketika kita bisa terbuka dengan segala perasaan kita, baik kepada diri kita sendiri maupun pada orang lain, ada sesuatu yang istimewa yang bisa terjadi. Nah, kita perlu terbuka untuk kemungkinan itu. Meskipun saat ini mungkin terlihat gelap atau gimana. Dan kalau kita melihat ada orang-orang yang kok sepertinya gelap, kita bisa loh melakukan sesuatu untuk menolong dia, untuk menyelamatkan dia. Ya, jadi untuk temanku yang sudah tidak ada, dimanapun kamu berada, saya terima kasih karena engkau pernah menjadi bagian dari hidupku. Dan sayang sekali hidupmu tidak sepanjang yang kita harapkan. Tetapi mudah-mudahan semangat yang kau berikan kepada saya dan kepada teman-teman yang lain bisa menyemangati kita untuk menolong orang-orang lain. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Ibu. Ya, itu teman-teman hari ini gitu ya. Dan sepertinya alarm juga gak berbunyi nih. Mana alarmnya? Alarm pembunyi coba bunyikan dulu. Ting 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 gitu ya. Oh sebentar Bang. Ya, aku teringat quotes dari Mahatma Gandhi itu bahasa Indonesia. Oh udah ada sekarang ya. Lagi ngomong udah ada gitu ya. Pokoknya hiduplah pokoknya hiduplah bahwa ibarat tuh besok teman-teman meninggal gitu. Jadi maksudnya ya hidup kita, inilah hidup kita, jalanilah gitu dengan penuh apa ya Bu Dok, Live ya? for the moment. Live for the Jadi moment. in the gitu moment ya. juga bahwa saat ini di titik ini kita hidup loh. Ya, kita sedang hidup. Nah, kadang-kadang kita lupa. Kita sibuk dengan pikiran kita, dengan perasaan kita. Caranya paling gampang apa? Tarik nafas saja. Nah, coba dipraktekin. Mumpung gratis. Ya.
Nggak selalu gratis, kalau kita lagi nyelam nggak gratis. Iya, itu masuk ke ini. Ya, jadi artinya kita kadang-kadang lupa rasanya hidup itu seperti apa. Saya tuh kadang-kadang bilang bahwa kita tuh bayangin kita tuh lagi di dalam game yang 5-6 dimensi lah. Coba gila, keren banget nih game. Coba nih, keren banget. Bisa ngerasa begini, bisa ngeliat begini, bisa denger begini. Keren banget kan? Nah, nikmati the experience of being alive. Ya, hal-hal lain seperti orang bilang apa atau masalah-masalah apa, itu sebetulnya second. Baik, alarm. Sudah ya teman-teman, terima kasih banyak, terima kasih Dokter Citra, terima kasih teman-teman yang hadir di sini secara onsite gitu ya. Kami juga menunggu mengundang teman-teman untuk hadir bersama-sama dengan kami di tempat mana Kak Jo gitu ya. Tim biasanya mengirimkan lewat poster atau lewat jarkom yang teman terima gitu ya. So teman-teman, kami sangat menunggu kalau misalnya teman-teman ada masukan topik berikutnya ya gitu. Atau mungkin tadi Dokter Citra barangkali bisa kita perdalam lagi. Nanti akan membahas isu-isu ini gitu ya. Dan tentu teman-teman jangan lupa untuk komen, untuk like, untuk subscribe, untuk follow juga. Jangan lupa Insight Ukrida ya. Insight Ukrida. Silakan teman-teman follow. Silakan teman-teman apapun lah di situ. Dan yang paling penting, kita lagi buka open recruitment. Jadi bagi teman-teman yang banyak bagiannya apa sih tim kreatif, boleh bantu nggak? Ada host, ada content writer ya, script writer, terus apa lagi? Lebih lengkapnya lihat di mana? Guidebook. Itulah teman-teman episode kita kali ini. Seperti biasa jangan lupa apa? Sweet sweet. With listening beyond the mind, every story bright inside. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah.